Ada beberapa pertanyaan yang sampai, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau misalkan tidak bisa dijawab ya, seperti itulah tetes kemampuan ilmu yang kita miliki. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ana memiliki 3 saudara kandung. Ana adalah yang tertua. Kami berempat sudah memiliki keluarga masing-masing. Kerap kali kami sesama saudara berselisih faham, yang mungkin karena perbedaan watak dan tabiat, sehingga kami lebih memikirkan keluarga kami masing-masing. Apakah hal ini termasuk perangkap syaitan agar kami berpecah? Bagaimana solusi bagi kami ketika berselisih faham sesama saudara kandung? Karena kami memiliki gengsi untuk meminta maaf. Jazakumullahu khairan. Kasus seperti ini sering kali terjadi. Jangankan di kalangan muslimin secara umum, bahkan di kalangan kaum ngaji pun kasus seperti ini sering terjadi. Jadi perselisihan antara saudara kandung, perselisihan antara saudara kandung, kakak dan adik, mungkin dari masalah-masalah yang sebenarnya sepele. Dari masalah-masalah yang sebenarnya sepele. Kalau misalkan ditanyakan apakah hal ini termasuk perangkap syaitan agar kami berpecah, itu pasti. Itu merupakan perangkap syaitan. Maka ketika hal itu terjadi, sadarlah bahwa kita harus lepas dari perangkap tersebut. Harus lepas dari perangkap tersebut. Adapun solusi ketika terjadi selisih paham sesama saudara. Nah, solusinya adalah mengingat kembali bahwa persaudaraan itu nilainya sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persaudaraan itu jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apapun, selama persaudaraan itu dibangun di atas iman dan takwa. Maka ketika terjadi perselisihan faham sesama saudara kandung, kakak dan adik, adik dan kakak, misalkan seperti itu, maka ajaran yang dibimbingkan untuk kita di dalam Islam adalah berusaha untuk mengalah. Coba misalkan, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Hadis sahih muttafaqun alaih, Abi Hurairah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak halal hukumnya seorang muslim untuk menghajar, mendiamkan saudaranya yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Nggak boleh. Nah, kalau hanya sebatas untuk menghilangkan kesal, jengkel, itu manusiawi memang, sangat manusiawi. Tetapi dalam aturan Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalkan nih, saya bertengkar dengan kakak saya, bertengkar sejadi-jadinya. Itu sangat manusiawi sekali apabila ada jengkel, kesal di hati saya. Di hati kakak saya pun demikian, ada jengkel, ada kesal. Itu manusiawi sekali. Manusiawi sekali. Bukan berarti kemudian boleh ya. Tentu yang sebaiknya tidak tersimpan dan tidak tersisa kesal dan jengkel dalam hati. Tapi sekalipun terjadi, itu masih bisa dimaklumi dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari harus berdamai. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berikutnya, wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Sekarang manakah yang terbaik di sisi Allah? Manakah yang pahalanya paling banyak dan keutamaannya paling tinggi? Nah, kakak ataukah adik? Ya. Yang kemudian pihak yang salah ataukah pihak yang benar? Gitu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjelaskan, tidak menyatakan bahwa yang salah itu kemudian meminta maaf pertama dia lebih baik. Nah, atau yang muda meminta maaf itu lebih baik.
atau yang tinggi kedudukannya atau yang bawah kedudukan, tidak. Tetapi Nabi mengatakan yang terbaik itu siapa? Yang pertama memulai kembali mengucapkan salam, yang pertama kali memulai kembali untuk berkomunikasi, walaupun dia pihak yang benar. Bisa dipahami? Walaupun dia pihak yang benar. Nah, katakan sudah ada pihak ketiga menengahi, lalu terlihatlah siapa yang salah, siapa yang benar, kan begitu ya. Dalam urusan pribadi, kan begitu. Walaupun Anda adalah pihak yang benar, adik Anda salah atau kakak Anda salah, nah, tetap Nabi alaihi salam mengatakan wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang terbaik itu adalah yang pertama kali memulai mengucapkan salam, yang pertama kali memulai berkomunikasi, nah, yang pertama kali berinisiatif untuk mendatangi, nah, meminta maaf. Nah, ini ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tinggal berpikir dan menimbang-nimbang, maukah kita menjadi yang terbaik? Nah, apakah kita tidak memiliki keinginan dan tekad untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, maafkanlah, kemudian saling mengalah, kemudian mulailah, jadilah pihak yang pertama kali berinisiatif untuk membangun komunikasi. Nah, walaupun Anda katakanlah benar, tetapi apa salahnya kalau meminta maaf? Apa salahnya ketika kita meminta maaf? Barangkali ada hal-hal lain yang menjadikan kitalah sebab dari pertengkaran tersebut, walaupun kita pihak yang benar. Ini adik kandung sendiri, ini kakak kandung sendiri. Nah, maka diingat-ingatlah kembali, nah, betapa kita berasal dari rahim yang sama, berasal dari orang tua yang sama, ibu yang sama, ayah yang sama. Nah, ketika terjadi pertengkaran seperti itu antara kakak dan adik, seibu, seayah atau seayah dan seibu, terjadi pertengkaran. Nah, jangan lupa bahwa pertengkaran itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Ini masalahnya tidak sebatas saya bertengkar sama kakak dan adik. Nah, tidak sebatas itu, tapi masuk dalam pembahasan berbaktikah kita kepada orang tua. Orang tua manapun kan selalu berpesan ya, yang yang hiduplah yang rukun. Nah, sayangilah adikmu, hormatilah kakakmu, jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan salah paham. Itu kan pesan dari orang tua. Ketika kita sebagai anak tidak menjalankan pesan tersebut, tidak melaksanakan perintah itu, padahal pesan dan perintah tersebut adalah perintah yang syar'i, pesan yang syar'i, artinya kita telah berbuat durhaka kepada orang tua. Tanpa sadar ya, tanpa sadar kita telah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua besar sekali dosanya, pedih sekali siksanya. Nah, pedih sekali siksanya. Ketika kita bertengkar dengan saudara kandung, kakak dan adik, nanti imbasnya bukan hanya kepada mereka yang bertikai, tapi anak-anak yang ada di bawahnya. Nah, antar sepupu bisa saja timbul kebencian karena si A membela orang tuanya, si B juga membela orang tuanya. Biasa ta'assub, fanatik. Yang penting ayah saya, yang penting bapak saya. Belum nanti lagi kalau diagonal ya. Ponakan dengan paman, ponakan dengan Pak D, Bude. Ini tetap akan menimbulkan efek yang tidak baik ketika terjadi pertengkaran. Apakah ada orang tua, keluarga yang masih dalam keadaan fitrah dan dalam keadaan bersih, suci, merasa senang dan bahagia ketika melihat anak-anaknya bertengkar? Tidak ada. Orang tua manapun pasti bersedih. Tegakah kita membuat orang tua bersedih? Tegakah kita membuat orang tua pikirannya kemudian kalut? Nah, beban berat karena memikirkan anakku begini, anakku demikian. Kakak dan adiknya bertengkar.
sama-sama angkat suara, ambil parang, saling bunuh misalnya. Bukan sedikit kejadian terjadi, bukan sedikit peristiwa terjadi, kakak dan adik ambil sama-sama ambil parang, ya kan, saling bacok satu dengan yang lain hanya karena urusan gengsi. Di dalam Islam itu gengsi dimatikan. Dalam Islam itu gengsi itu dihapus. Nah, tidak ada gengsi. Nah, yang ada adalah sama-sama bertekad untuk tunduk dan taat kepada kebenaran. Ini al-haq, ini Al-Quran, ini sunnah Nabi, ini nasihat ulama. Tidak ada gengsi, tidak ada saling menjatuhkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merukunkan kaum muslimin yang bersaudara dan berkandung. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, kalau ada istri yang karena satu penyakit akhirnya tidak bisa memenuhi hak suami, bolehkah istri meminta suami menikah lagi untuk menjaga suami dari fitnah di luar kondisi istri? Jangankan untuk meningkatkan pelayanan kepada suami, membawa badan sendiri saja dengan susah payah, apalagi untuk mendapatkan keturunan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kembali kepada kesiapan istri. Kalau memang istri meminta, pertanyaan bolehkah? Boleh saja. Dalam keadaan normal saja boleh. Dalam keadaan normal itu artinya istri bisa melayani dengan baik. Nah, istri bisa memberikan keturunan. Dalam kondisi normal saja boleh kok. Istri meminta pada suami, "Mas, nikah lagi aja, Mas. Biar ada saingannya saya." Ada istri yang seperti itu. Kalau nggak ada saingan kayaknya gimana gitu. Kalau ada saingan kan akhirnya saya juga siap bersolek, berhias, bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, tapi tentu harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Jangan terbawa emosi. Ada sekian banyak contoh yang semula mempersilahkan, yang semula menawarkan, bahkan dalam kategori memaksa suami untuk menikah lagi. Saya siap. Ternyata setelah suaminya menikah baru merasakan, oh ternyata berat juga ya hidup seperti ini. Nah, sudah sekian banyak contoh dan kasus terjadi. Seorang istri meminta suaminya menikahi teman karibnya ketika di pesantren. Teman dekatnya, tidur bareng, belajar bareng, apa-apa bareng, makan bareng, tukar pakaian, tukar hadiah, barangmu ya barangku, barangku yang barangmu, kan gitu. Hidup pesantren, berteman, bersahabat. Bilang suami, "Mas, nikahi aja itu si fulana, teman baikku, tinggal satu rumah pun gak apa-apa." Kan gitu, gak apa-apa, siap. Ini saya dan dia sudah sehati dan sejiwa. Suaminya gak pernah punya pikiran menikah lagi, tapi dituntut pikirannya, "Iya, istri saya sudah siap." Wah ya, nikah. Baru setengah tahun, 1 tahun, baru. Wanita, manusia, makhluk yang lemah, sensitif, cemburu. Dulu teman dekat, sekarang musuh. Dulu hidup serumah, sekarang jaraknya 20 km. Jangan dekatkan aku dengan dia, Mas. Nah, dulu suruh nikah, sekarang gimana? Enggak, itu dulu, sekarang beda. Nah, artinya kita bukan kemudian melarang, memerintahkan, bukan. Tapi yang kita minta, ukurlah kemampuan kita. Ukur kadar kebisaan kita. Ukurlah ilmu kita. Artinya kalau ingin hidup berpoligami, berta'adud, persiapkan ilmunya terlebih dahulu. Yang harus berilmu bukan hanya suami, tetapi istri pertama pun harus memiliki ilmu tentang poligami. Calon istri kedua nantinya pun harus mempersiapkan ilmu tentang poligami. Bila perlu, anak-anak kita dari istri pertama pun dipersiapkan ilmunya. Bila perlu, mertua kita, orang tua kita, calon mertua kita, persiapkan ilmunya. Nah, sehingga buatlah jalan yang lapang, jalan yang luas, jalan yang harus, baru engkau lewati jalan tersebut. Jangan paksakan segala macam, macet di tengah gunung nanti, macet di tengah hutan, nggak ada bengkel, nggak ada persiapan, nggak ada spare part, mati kutu gitu. Tapi persiapkan baik-baik ilmunya. Ingat, yang harus berilmu itu bukan cuma suami. Yang harus berilmu, yang paling terpenting justru suami,
istri pertama dan calon istri kedua. Jangan bilang nanti sambil jalan lah, sambil belajar. Kalau sudah berkeluarga, tidak ada kesempatan belajar, jujur saja. Jangankan belajar tentang poligami, belajar yang sesuatu sesuatu yang sifatnya wajib ain saja tentang tata cara sholat belum tentu kita mampu menyediakan waktu. Apalagi yang sifatnya poligami. Sudahlah, bismillah, tawakal ala Allah. Kalau ada masalah tanya ustadz, itu aja dah. Nah, kalau punya masalah, selesaikan dulu sendiri. Jangan berpikir kalau ada masalah tanya ustadz. Nah, kalau nggak ada ustadznya mati, ustadznya pergi, ustadznya menyimpang, sesat. Mau tanya siapa? Nah, tapi persiapkan ilmu dulu semaksimal mungkin, semampunya. Tiba saatnya sudah berusaha diselesaikan berdasarkan ilmu yang dipunya, misalkan tidak mampu, barulah meminta nasihat, meminta masukan kepada orang yang kita pandang berilmu. Nah, jadi yang terpenting dari pertanyaan ini justru ukurlah kadar kemampuan kita dalam hal ilmu. Orang berpoligami itu harus mempersiapkan syarat-syarat dan bekalnya. Syarat-syarat dan bekalnya. Ilmu itu tidak cukup, harus ada harta yang menopang, kemampuan memberikan nafkah ma'isyah. Kan tidak mungkin anak istri kita hanya diberi makan bacaan Al-Quran dan bacaan hadis. Dengarkan Al-Quran ini, baca hadis ini, tawakal, sabar. Nabi Muhammad juga dulu lapar. Nah, tapi kalau dengan kesengajaan seperti itu, menzalimi istri kita, memerlukan tenaga, asupan makanan, gizi dan suplemen. Anak-anak kita pun demikian membutuhkan tenaga, yang itu diberikan dalam bentuk makanan, minuman, suplemen, gizi dan seterusnya. Nah, anak-anak kita membutuhkan biaya pendidikan, membutuhkan biaya pakaian, membutuhkan tempat tinggal, rumah, ini dan itu, berkunjung ke orang tua, berkunjung ke mertua, bersedekah kepada tetangga, berbagai hadiah kepada teman dan sahabatnya. Itu kan hak mereka. Mampukah kita memenuhinya? Kan itu. Yang penting ta'adud, yang penting poligami. Nah, pas giliran Idul Fitri, orang tuanya telepon, nak, pulanglah kau nak, jenguk orang tuamu. Maaf bu, tidak ada dana. Tahun kedua juga sama, tahun ketiga juga sama. Sampai akhirnya orang tua putus asa. Sudahlah nak, tahun depan ibu gak akan telepon lagi. Percuma ibu telepon, jawabanmu selalu sama setiap tahun. Gak bisa bu. Itu kan hak orang tua untuk dikunjungi, hak orang tua untuk bersilaturahmi. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Nah, ilmu itu tadi sudah kita terangkan. Nah, demikian juga kekuatan mental dan jiwa kita. Orang berpoligami itu butuh kekuatan jiwa, butuh kekuatan mental. Mentalnya harus kuat. Nah, tahan bantingnya. Nah, sekarang misalkan sebagai salah satu contoh, hari ini saya giliran di istri pertama. Tapi pada saat yang sama istri saya kedua jatuh sakit. Ini kan butuh kekuatan mental untuk menentukan sekarang saya harus kemana? Ke istri pertama sebagai gilirannya, ataukah istri kedua yang sedang jatuh sakit membutuhkan bantuan kita? Ini kekuatan mental. Jelas jiwanya itu harus baja, harus baja. Nah, apalagi poin yang berikutnya, kita hidup di Indonesia, sebuah negara yang pemerintahnya menetapkan undang-undang dan peraturan. Nah, undang-undang dan peraturan. Selama undang-undang dan peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat, jalankan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, jalankan. Nah, kan begitu, jalankan. Apa susahnya? Nah, artinya ketika Anda ingin berpoligami, ingin melaksanakan sunnah Nabi yang seperti ini, nah, ikuti juga aturan yang berlaku di Indonesia. Uruslah surat-surat resminya. Alhamdulillah pemerintah kita melalui pengadilan agama, melalui KUA, kemudian juga BP2A dan PP2A ya, dan seterusnya. Ada undang-undang yang memberikan peluang dan kesempatan untuk berpoligami, tapi resmi diurus. Laporkan dulu ke KUA, nanti ada rekomendasi yang harus diisi RT, RW sampai camat, lalu masuk berkas ke pengadilan. Di pengadilan beberapa kali sidang. Nah, orang tua dipanggil, istri dipanggil, calon istri dipanggil, ditanya, dilihat penghasilannya berapa per bulan,
Mampukah dia akan menafkahi keluarganya nanti? Nah, itu diteliti betul, disurvei oleh tim khusus dari Pengadilan Agama. Kalau sudah limpahkan lagi ke KUA, KU lagi turun lagi RT RW semua, barulah dilaksanakan akad nikah ijab kabul secara resmi. Data yang tertulis di dalam buku nikah bukan palsu. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau misalkan Anda berpoligami, melaksanakan sunnah Nabi, tapi berbuat dusta. Dalam buku nikah ditulis bujang, belum menikah, padahal statusnya sudah menjadi suami. Mohon maaf saja, jangan tersinggung. Ini kebenaran perlu kita sampaikan. Jangan berbohong, jangan berdusta. Kan, uruslah surat-surat resmi itu. Alhamdulillah, ikhwan-ikhwan kita, asatidzah kita yang melaksanakan sunnah Nabi seperti ini, mereka bisa mampu diberi kemudahan Allah untuk mengurus surat-surat itu secara resmi. Berjuang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai surat resmi keluar dari pengadilan. Pihak KUA mengerti, tetangga-tetangga kita mengerti, ini si fulan menikah yang kedua secara resmi. Nikah yang kedua poligami kok diam-diam. Pengen melaksanakan sunnah Nabi berpoligami, tapi sunnah Nabi yang lain tidak dikerjakan. Walimah itu mengundang kerabat semampunya, mengundang tetangga sebisanya untuk memeriahkan acara akad nikah walimah tersebut. Ini ingin melaksanakan sunnah Nabi berpoligami, tapi sunnah Nabi yang lain tidak dikerjakan. Sembunyi-sembunyi, nikah siri, cukup saksinya 3, saksinya 4, cukup dari keluarga sendiri. Bagaimana ini? Nah, tapi kalau misalkan Anda memiliki kemampuan ilmu, kemampuan harta, mental dan kejiwaan Anda betul-betul kuat. Nah, Anda siap mengurus surat-surat resmi. Saya adalah orang pertama yang mendukung. Cantumkan nama saya nomor 1. Ustaz Mukhtar mendukung 100%. Cantumkan nama saya. Kok mau nikah, B? Iya, Ustaz Mukhtar mendukung saya. Walaupun Anda tidak pernah berkonsultasi dengan saya secara langsung. Bilang, Ustaz Mukhtar yang nyuruh saya, mendukung saya. Tapi tadi syaratnya jangan lupa terpenuhi. Jangan bawa-bawa nama saya nanti. Ada satu syarat tidak terpenuhi, susah nanti. Karena harta cukup, ilmu cukup, punya mental dan kejiwaan yang kuat, demikian juga siap mengurus secara resmi. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang tidak suka dengan kita, menikah yang kedua, tidak ada surat resmi, lalu ada yang melaporkan, Pak, itu Pak Ustadz di sana ternyata kumpul kebo itu, jubahan, jenggotan, kumpul kebo itu, coba diperiksa. Satpol PP datang, anggota Polsek datang, kita ditanya, surat menikahnya mana, Pak? Aduh, nggak ada, Mas. Angkut, masukkan di sel. Karena undang-undang kita yang berlaku di Indonesia seperti itu. Kalau tidak bisa dibuktikan di atas hitam di atas putih, ya tetap statusnya kumpul kebo. Statusnya kumpul. Yang kena akhirnya dakwah kita semua, kan begitu ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau Anda tidak memenuhi syarat ini, saya orang pertama yang melarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, harus bersikap adil. Bagaimana menghilangkan, pertanyaan berikutnya, bagaimana menghilangkan kejenuhan dan keterasingan di tempat kerja? Nah, ana seorang guru dan seorang ummahat, tolong beri nasihat jika rasa sedih melanda karena tidak maksimal menerapkan ilmu yang didapat ketika ta'lim. Tolong beri nasihat dan semangat kepada saya yang berusaha menghindarkan yang syubhat semampu saya. Nah, ini jawabannya karena pertanyaannya jujur banget. Maka saya pun akan berusaha menjawab dengan jujur banget juga. Bukan berarti ada pertanyaan dijawab dengan tidak jujur, bukan. Tapi dengan bahasa yang terbuka juga. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menggambarkan untuk kita seperti ini pendekatannya. Nah, ini mohon maaf ya, saya menukilkan penjelasan dari ulama. Beliau memberikan gambaran analognya begini. Nah, engkau berjalan sambil membawa tulang dan daging. Seekor anjing mengikutimu. Diusir, anjing itu pergi. Dilemparin, anjing itu kemudian pergi menghindar, enggak. Selama kita masih membawa sekantong
tulang. Makanan anjing itu bawa gini, anjing datang, minta makanan, sama halnya juga dengan kucing. Kucing kita bawa kemana, kita pergi kemana-mana bawa tulang gitu, bawa gini tulang ikan. Kalau misalkan diikuti kucing, wajar nggak? Wajar. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bukan dari saya. Bukan dari saya. Nah, tapi kalau misalkan Anda tidak membawa tulang, tidak membawa makanan anjing, kemudian anjing mengejar, dilempar, selesai. Dia tidak akan berambisi untuk ngejar kita. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, seperti itu juga. Nah, syaitan, yang namanya syaitan itu akan mudah kita usir dengan mengucapkan ta'awudz, yang disamakan tadi dengan melempar dengan batu. Kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari bujuk rayunya. Itu mudah syaitan pergi, terusir, selama tidak ada potensi dosa dalam hati kita. Nah, dalam kehidupan kita itu tidak ada hal-hal yang memang kita membuka kesempatan peluang syaitan menggoda. Kan begitu. Nah, sekarang misalkan hidup di tempat kerja yang suasananya ikhtilat. Mohon maaf, saya gambarkan misalkan kerja di counter HP. Di sebuah counter HP kerja, samping kanan cewek manis, samping kiri cewek manis juga, masih muda, rambutnya dikucir naik kayak gini, gitu. Ya, gambarkan sendirilah ya. Tidak perlu saya bantu menggambarkannya. Kan gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, masuk sesuai dengan fitrah kita enggak? Akal sehat kita enggak? Kalau kemudian, ya Allah, lindungilah aku dari syubhat, lindungilah aku dari tatapan mata yang haram. Logis yang seperti ini, Pak Isman? Kerjanya di tempat itu, melayani pelanggan, beli AP, beli kartu perdana, beli voucher, beli aksesoris. Ini kanan kiri kita cewek manis semua ini. Rata-rata kan begitu. Mau tidak mau kan kita harus berinteraksi. Kasirnya perempuan, bagian gudang perempuan. Kan nggak mungkin kerja sendiri ya. Berarti nggak kerja di counter HP itu. Paling nggak, Mbak, ini ada yang jual. Ini Mbak ada yang beli. Mbak tolong ini Mbak. Interaksi. Kalau sudah seperti itu, apa tepat berdoa, ya Allah lindungilah aku dari fitnah wanita. Ya Allah lindungilah aku dari fitnah mata. Mataku ini selalu berkhianat ya Allah. Nah iya, Anda bekerja di tempat seperti itu, kanan kiri lihat perempuan, nggak pas lah. Kan begitu ya, bisa dipahami? Saya kira dari pertanyaan tadi pun sama kan begitu. Artinya ya selama kita bekerja di sebuah tempat yang punya potensi menjauhkan kita dari ilmu, dari prakteknya, kita bekerja di sebuah tempat yang memiliki kemungkinan besar kita akan sulit untuk mempraktekkan ilmu kita. Ya seperti itulah konsekuensinya. Kita akan kesulitan menerapkan ilmu yang sudah kita peroleh. Kita akan kesulitan untuk menerapkan ilmu yang sudah kita peroleh. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi pintu itu terbuka, kita sendiri yang membukanya. Nah, akhirnya syubhat itu masuk dengan sendirinya. Nah, ketemu dengan teman kantor cerita ini, itu syubhat. Cerita lagi teman, itu syubhat. Dapat cerita dari sana, itu syubhat. Tidak mungkin setiap waktu kita terus menjawab syubhat itu. Nah, iya kalau iman kita sedang tinggi dan kuat. Saat iman kita rendah dan turun, melemah, mampukah kita menghadapi syubhat seperti itu? Nah, kalau kita hidup di sebuah lingkungan yang bersih, lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh dan salihah, katakan begitu. Kira-kira kemungkinan syubhat yang terjadi di tempat kerja itu apakah juga terjadi di tempat ini? Kan tidak. Karena sudah bersih, cara berpikirnya sama, visi misinya sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka saya hanya bisa memberikan nasihat, kalau misalkan mampu untuk meninggalkan lingkungan kerja yang seperti itu, karena sudah diakui sendiri syubhat begitu banyak. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Allah gantikan yang terbaik untuk Anda. Nah, tinggalkan dengan keinginan dan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tempat wanita di rumah, bukan di luar sana. Allah akan ganti dengan yang terbaik. Allah akan ganti dengan yang terbaik. Nah, mohon dipikirkan baik-baik.
ditimbang-timbang lagi. Nah, karena selama berada di tempat itu ya setiap waktu, setiap saat harus menghadapi serangan syubhat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian jangan lupa juga nasihat saya untuk ummahat yang seperti ini profesinya. Nah, sesering mungkinlah untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan komunitas ummahat yang lain. Mungkin dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore bekerja di tempat seperti itu. Nah, ternyata belum mantap untuk menyatakan keluar dari tempat kerja seperti itu. Belum mantap. Tetap jalin komunikasi dengan umat-umat yang lain. Sering-seringlah datang di tempat ngaji. Nah, sering-seringlah datang ke tempat ngaji. Sering-seringlah menengok pondok, melihat anak-anak yang sedang mengaji dan belajar. Itu yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah ada syarat-syarat untuk terkabulnya doa anak untuk orang tua yang masih hidup atau juga yang telah meninggal dunia? Syarat-syarat terkabulnya doa adalah syarat untuk orang tua sama dengan doa-doa yang lain syarat terkabulnya. Nah, syarat terkabul doa untuk orang tua sama dengan syarat doa lainnya untuk terkabul. Nah, diantaranya adalah menjaga makanan dan minuman, sehingga yang dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang halal. Makanan yang haram, minuman yang haram yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi terkabulnya doa ataukah tidak. Nah, demikian juga pakaian yang kita gunakan adalah pakaian-pakaian yang halal dari harta yang halal. Demikian juga keikhlasan kita dalam berdoa, kepasrahan kita dalam berdoa. Arti kepasrahan bisa dijelaskan dalam bentuk konsentrasikah kita di dalam berdoa, ataukah hanya sekedar formalitas belaka mengucapkan doa Rabbi firli wal walidayya warhamhuma rabbayani shaghira, doa untuk orang tua, ataukah kita bisa meresapi dan menghayatinya. Itu pengaruh besar. Kemudian yang berikutnya, adamul isti'jal, tidak boleh merasa bahwa harapan kita lambat untuk terkabul. Jangan tergesa-gesa untuk memvonis, menentukan, menghukumi, menilai, oh ternyata doa kita tidak terkabul. Atau merasa, ya Allah saya sudah berdoa sekian waktu, sekian lama, tapi kenapa belum juga terwujud. Itu tidak boleh. Justru ucapan seperti itu akan membuat doa tidak terkabul. Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, ma lam ya'jal. Qalu ya Rasulullah wa kaifa ya'jal? Qala yaqul da'autu falam yustajab li. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, doa salah seorang di antara kalian itu akan dikabulkan Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Kata Nabi Muhammad, kata sahabat, yang dimaksud tidak bergesa-gesa itu apa? Tergesa-gesa itu apa yang dimaksud wahai Nabi? Tergesa-gesa itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa, tapi kenapa belum dikabulkan juga? Itu tidak boleh. Justru ketika kita merasa seperti itu, ya doa tidak terkabul. Itu artinya kita meragukan kemampuan dan kekuatan Allah walaupun tanpa sadar. Kemudian pilihlah waktu yang mustajab, pilihlah tempat yang baik, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah sah pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali perempuan? Nah, kalau misalkan tidak dihadiri tetapi diwakilkan karena walinya tidak bisa, nggak ada masalah. Wali telah mewakilkannya, kan begitu ya. Misalkan anak perempuan saya menikah, dalam posisi saya tidak bisa kemana-mana. Nah, katakan saya sedang di luar negeri, tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Akhirnya saya mewakilkan melalui surat yang bisa dibuktikan bahwa surat itu memang benar, melalui telepon atau melalui pesan dan seterusnya, kurir, bahwa saya sudah wakilkan perwalian saya kepada si A, si B, si C, si D. Kemudian akhirnya terjadilah ijab kabul. Saya sebagai wali tidak hadir. Kan pertanyaan seperti itu ya, yang tidak dihadiri. Saya sebagai wali tidak hadir, tapi saya sudah menyerahkan perwalian itu kepada orang lain, atau kepada Pak Naib sekaligus, misalkan Pak Kepala KUA-nya saya serahkan, Pak, sudah Pak, perwaliannya buat Anda, tolong saya wakilkan Anda untuk menikahkan anak saya. Tidak ada masalah. Nah, lalu bagaimanakah solusinya jika setelah lama menikah kemudian diketahui pernikahan tersebut tidak sah? Nah, dalam kasus yang seperti ini ulama menyebutnya sebagai nikah syubhah.
nikah syubhah, nikah syubhat, nikah yang dilaksanakan ada rukun nikah tidak terpenuhi tanpa dia mengerti ilmunya, tanpa disengaja. Nah, karena memang dia jahil, sama sekali tidak mengerti, tetap pernikahan itu hukumnya sah. Para sahabat Nabi yang dulu musyrik, yang dulu kafir itu ya, musyrik dan kafir, setelah masuk Islam, apakah Nabi perintahkan mereka untuk mengulangi akadnya lagi? Kan tidak. Sudah tetap dinilai sah. Dinilai sah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu nikah syubhat. Nah. Tetapi kalau misalkan yang dimaksud adalah satu kasus, yang dimaksud adalah seorang laki-laki, mohon maaf, berzina dengan seorang perempuan. Kan begitu ya. Seorang laki-laki menikahi seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Hamil. Karena hamil akhirnya menikah. Ini disebut juga nikah syubhat. Dalam kasus yang seperti ini, ulama memberikan penjelasan fatwa setelah nikah itu tidak dilanjutkan, berhenti, dipisah. Tetapi setelah wanita itu melahirkan, kemudian sama-sama menyatakan taubat, setelah melahirkan maka akad nikah itu diulangi kembali. Dalam kasus yang seperti ini demikian, wallahu alam. Bagaimana dengan status anak yang terlahir dari pernikahan yang ternyata dinyatakan tidak sah? Tetap sah. Karena tadi hukumnya nikah syubhat. Wallahu alam bishawab. Kecuali kasus tadi, ya. Kecuali kasus tadi, kasus perzinahan memang dibedakan, dikhususkan. Kenapa? Zina itu dosa besar. Makanya diberi perlakuan khusus. Kalau dalam kasus zina, maka anak tetap dinisbatkan kepada ibunya, bukan dinisbatkan kepada ayahnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara yang tepat untuk mendamaikan anak-anak yang bertengkar? Misal karena rebutan sesuatu atau karena anggota badannya tersakiti oleh saudaranya atau temannya. Nah, seringnya yang dilakukan apa? Kalau kakak adik itu bertengkar, anak-anak bertengkar, seringnya orang tua itu memberikan satu pilihan saja. Contoh, misalkan orang tua mengatakan, sudah yang kakak ngalah sama adiknya. Atau misalkan, udah yang adik hormatlah sama kakaknya, biarkan buat kakak, adik nanti sendiri. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih baik lagi dari itu, memberikan penawaran-tawaran. Misalkan, ayo siapa yang ngalah duluan, itu yang terbaik, kakak apa adik yang mau ngalah, kan gitu. Yang ngalah nanti akan abi belikan yang lain, yang masih baru. Ini jauh lebih baik daripada ungkapan yang pertama tadi. Diberi kesempatan untuk memilih, kan begitu ya. Diberi kesempatan untuk memilih. Ayo siapa duluan yang ngalah, kakak apa adik? Siapa yang ngalah? Gak boleh bertengkar seperti itu. Harus baikan, harus rukun, harus akrab, harus bersaudara. Tapi siapa yang mau duluan minta maaf? Ayo. Masing-masing kan gak mau. Ayo. Yang pertama minta maaf yang terbaik. Nanti yang pertama minta maaf dapat hadiah, kan gitu. Akhirnya rebutan, aku duluan Pi. Yang duluan minta maaf kasih hadiah. Tapi bukan berarti yang kedua tidak diberi hadiah, tetap diberi hadiah. Ini kan kakak duluan yang minta maaf, nih kasih hadiah 5.000. Adik karena tadi telat, ya cuma dapat 2.000. Misalkan gitu. Jadi pada kasus yang berikutnya, ketika kakak adik harus bertengkar karena memang anak-anak kan gitu. Ketika kita sebagai orang tua menawarkan, ayo siapa duluan minta maaf? Oh, aku duluan Bi, biar dapat 5.000. Tapi tidak ada masalah. Nanti ketika mereka sudah mulai berpikir dewasa, barulah kita bisa tanamkan, mereka bisa mengerti betul. Meminta maaf dan memaafkan itu harus berdasarkan keikhlasan. Tidak perlu nunggu uang 5.000 dari orang tuanya. Kadang-kadang diselipi, siapa duluan yang minta maaf, tapi kali ini gak ada hadiah loh. Itu bisa kan diselingkan. Wallahu a'lam. Bagaimana trik agar anak mau taat saat disuruh untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan dia tidak membantah? Nah, ini butuh trik yang banyak. Anda sebagai orang tua pasti lebih paham caranya seperti apa, kan gitu. Artinya dijelaskanlah keuntungan langsung yang didapat oleh anak ketika dia mengerjakan perintah tersebut. Cobalah anak diajak berpikir
ketika dia tidak mengerjakan tugas tersebut, tidak mengerjakan perintah itu, nanti yang rugi dia sendiri. Kan gitu. Yang rugi dia sendiri. Misalkan sekarang anak nggak mau berangkat sekolah. Anak tidak mau, nggak mau berangkat sekolah. Ya udah nggak apa-apa, nggak berangkat sekolah, nggak apa-apa. Tapi kalau minta jajan ya Abi nggak belikan. Kalau pengen ikut Abi nggak ajak. Kalau minta pengen renang ya nggak mau Abi ajak renang. Terserah aja kalau nggak sekolah. Karena akhirnya dia berpikir, nggak dapet jajan, nggak bisa ikut Abi jalan-jalan, kan gitu, nggak mau diajak berenang. Udah Bi, sekolah aja Bi. Nah gitu. Nah, artinya difahamkan, diajak berpikir. Kalau misalkan dia melaksanakan perintah itu ya manfaatnya untuk dia sendiri. Kalau tidak yang rugi dia sendiri. Bolehkah memukul, mencubit dan memarahi anak ketika anak melakukan kesalahan baik yang dia sengaja maupun tidak? Misal memecahkan, merusak sebuah benda, atau karena mengganggu teman atau saudaranya. Nah, tindakan fisik, hukuman dalam bentuk fisik yang diberikan kepada anak-anak, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu hendaknya diberikan setelah anak-anak berusia 10 tahun ke atas. Di bawah 10 tahun, usahakan tidak memberikan hukuman dalam bentuk fisik, memukul, menjewer, kemudian pakai rotan dan yang semisalnya. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, muru abna'akum bis salati wa hum abna'us sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Kata Nabi, perintahkan, ajaklah, kondisikanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Kalau mereka sudah berusia 10 tahun, iringkan dengan pukulan. Ketika kita ngajak anak-anak sholat ketika sudah berumur 10 tahun, anak-anak tidak mau, ada hukuman, sanksi diberikan, pukulan. Itu pun dengan syarat pukulan tersebut tidak meninggalkan luka, pukulan tersebut tidak menyakiti, pukulan tersebut tidak di wajah. Nah, apa ada pukulan tidak menyakiti? Ada saja kan gitu. Nah, kalau anak dari kecil sampai dia umur 10 tahun tidak pernah dipukul, sekali diginikan aja sudah merasa sedih dia. Tapi kalau dari kecil sudah dicubit, dijewer, usia 10 tahun dicubit, dijewer, biasa Bi, tambah lagi Bi. Kan begitu. Atau mungkin kita bisa pakai cara orang tua zaman kita dulu. Orang tua zaman kita dulu itu posisinya nyubit, tapi sebenarnya nggak nyubit, cuma dibantu dengan suara anak ini. Jadi kan anak sudah terpengaruh dengan suara tadi. Nih. Padahal cuma diginikan doang. Bisa dipahami nggak? Cuma kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kaidah-kaidah tabayun yang benar? Karena ada syubhat dari hizbiyun bahwa kita harus mendengar dari kedua belah pihak. Nah, ya kalau itu konfliknya pribadi, masalah pribadi, ya memang seperti itu dari kedua belah pihak. Tapi kalau sudah urusannya manhaj dan akidah, buktinya sudah jelas, apa perlu klarifikasi lagi? Buktinya jelas. Nah, datanya valid, akurat. Nah, datanya valid dan akurat, jelas. Misalkan ada seorang ustadz mentahdzir si A karena ternyata apa? Mendukung salah satu calon dalam pilkada. Jadi juru kampanye begitu. Ini kan jelas pelanggaran syariat. Nah, sudah ada tandanya, bukti suaranya, bahkan mungkin dimuat di media massa. Gambarnya pas begini, jenggotan, terus pakai kopiah putih, jubah, gini di atas panggung begini, mendukung salah satu calon misalkan. Wah. Ya, kalau sudah seperti ini bukan masalah pribadi kan, masalah manhaj, masalah akidah. Ya seperti ini ya tidak ada lagi urusan tabayun, dan tabayun sudah jelas kok tabayun lagi. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan anak-anak? Apakah harus dengan cara yang keras atau dengan cara yang hikmah? Jelas dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah itu tadi, biasakanlah kita mengajak anak-anak itu berpikir. Jadi anak-anak itu biasakan bagi kita untuk mereka tidak menerima secara instan. Kita perintahkan mereka sholat. Nak sholat. Tidak cukup seperti itu. Tapi jelaskan, kenapa kamu harus sholat? Kan begitu, kenapa kamu harus sholat? Nah, jelaskan, karena begini, sholat itu wajib,
Salat itu begini biar disayang Allah, biar masuk surga. Surga itu apa? Ceritakan keindahannya, kelezatannya, kenikmatan di sana. Sehingga anak ketika melaksanakan salat ada bukan sebatas karena taat pada orang tua, tapi karena ada sisi tarhib dan tarhibnya. Dia laksanakan salat itu karena berharap pahala, berharap kenikmatan dari Allah, dan dia berusaha untuk terhindar dari siksa dan hukuman Allah. Itu penting sekali. Dua sisi ini harus disampaikan kepada anak-anak. Anak-anak melakukan kesalahan juga seperti itu. Anak-anak melakukan kesalahan seperti itu. Misalkan memecahkan piring. Marah, anak kita memecahkan piring. Dalam keadaan marah, ambil piring dibanting. Dalam posisi yang seperti ini kita jangan ikut marah. Sama dong kita dengan dia kalau kita ikut marah. Yang penting tenangkan dia dulu. Kan begitu. Tenangkan dia dulu. Sudah nak, duduk dulu sini. Sudah usah marah, duduk sini. Kita sebagai orang tua, bersihkanlah kaca itu. Kaca piring yang berserak itu di hadapan dia. Jangan malah diomong-omongin dulu. Dia posisinya sekarang emosinya sedang labil. Kan itu. Ini pikirannya sedang berkecamuk. Kalau kita berikan nasihat enggak pas. Tunggu biar dingin dulu, suasana tenang, cooling down. Kan itu. Piring-piring yang pecah tadi yang berserakan dikumpulkan, selesai masukkan kantong, sudah. Ayo makan dulu. Selesai tenang baru disampaikan. Nah, kalau misalkan marah, janganlah banting piring. Kalau misalkan banting piring pecah, Abi kan harus beli piring baru lagi, butuh duit. Kalau misalkan dipecahkan piringnya, kasihan ibumu. Ibumu itu kan yang mencuci piring. Ibumu itu sayang banget dengan piring-piring tersebut. Kan itu. Kalau marah janganlah pecahkan piring. Kalau piring itu kacanya sampai sana sampai sini, adikmu lewat, ada orang lewat terluka, siapa yang rugi? Artinya difahamkan dengan alasan-alasan yang masuk akal anak-anak tersebut. Wallahu a'lam. Jangan marah-marah, jangan ikut-ikutan marah. Sampai jam berapa ini Abu Yazid? Sampai apa? Sampai habis, enggak ada habisnya nih. Atau cukup di sini ya? Ini yang ada dibaca aja ya. Jangan ditambah lagi ya. Sepakat? Gimana Saleh? Kalau ada yang mau nambah lagi berhenti di sini. Kalau tidak ada nambah kita baca semua. Nah, semuanya kita baca. Apabila terjadi konflik antara keluarga, apakah termasuk ajaran ahlu sunnah mengembalikan pemberian-pemberian yang dulu pernah diberikan saudaranya sewaktu belum terjadi konflik sebagai bentuk hajar padahal saudaranya tersebut telah meminta maaf dan ridho? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu semakin memperuncing masalah, semakin mempertebal konflik. Enggak boleh. Itu sudah diserahkan sebagai hadiah kok. Itu sudah milikmu, bukan milik saudaramu lagi. Misalkan saya sama adik, saya kasih nih HP, Dek, smartphone buat kamu ya, hadiah dari kakak. Dipakai sudah bagus segala macam. Suatu hari 3 bulan berikutnya, setelah 3 bulan berikutnya, titik. Gitu. Saya bertengkar sama adik. Adik saya mengatakan, udah mas, semua barang-barangmu saya kembalikan. Nggak boleh, itu malah semakin merusak suasana. Semakin merusak suasana. Kita juga nggak boleh minta kembali. Kalau tadi mengembalikan, ini minta kembali. Nih HP kemarin kasih, balik kan? Itu juga nggak boleh. Sudah, ini sudah hak milik dia. Sudah diserahkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu nggak boleh. Jangan. Itu akan memperuncing masalah. Bagaimana dengan konsep pendidikan dengan sistem metode? Materi yang ada disampaikan aja terus kepada anak didik. Yang nantinya anak didik itu faham atau tidak adalah urusan belakang. Dengan alasan nanti di suatu saat mereka juga akan faham sendiri atau minimal akan ingat apa yang pernah disampaikan ustadznya. Tetap saja materi yang disampaikan ya sesuai dengan kemampuan berpikir mereka dan juga kemampuan mereka di dalam mencerna. Pada batasan kelompok usianya, materi itu memang pas, kan begitu? Materi itu memang pas. Tapi untuk anak A, B, C, D, anak-anak tertentu dia tidak paham. Ini baru metode ini diterapkan, nggak ada masalah. Dia nggak paham. Karena materi yang kita sampaikan kepada mereka memang sesuai dengan usia kelompoknya. Misalkan sekarang anak usia 7 sampai 8 tahun. Anak usia 7 sampai 8 tahun. Nah, kita berikan materi tentang berwudu secara lengkap.
Ini memang sesuai dengan anak seperti itu. Mereka sudah bisa memahami. Bukan teori yang disampaikan, tapi praktek. Praktek disampaikan. Ternyata anak itu nggak paham, nggak bisa. Baru ya urusan belakang lah. Kan begitu. Tapi kalau anak usia 7, anak usia 8 tahun, misalkan, diajari tentang hukum jual beli yang dewasa ini terjadi, lalu kita punya alasan, yang penting dengar dulu urusan paham dan nggak paham urusan belakang, ya nggak pas juga. Jadi materi yang disampaikan sesuaikan dengan kemampuan mereka, dengan jajaran dan usia kelompoknya. Nah barulah kita bertawakal kepada Allah, paham dan tidak paham urusan Allah Jalla wa'ala, nggak ada masalah. Tapi kalau materinya di atas kemampuan mereka lalu beralasan tadi, ya tidak bijak juga. Wallahu a'lam. Bolehkah mengikop, memberi hukuman kepada anak didik dengan cara mempermalukan anak didik tersebut di hadapan teman-temannya? Bagaimana cara mengikop anak yang syar'i? Tidak boleh mempermalukan anak didik tersebut di hadapan teman-temannya. Nah, karena cara-cara seperti ini akan akan meninggalkan dendam di dalam hati, dendam kepada gurunya. Jangankan anak-anak, kita yang sudah dewasa saja, orang tua yang sudah bisa berpikir dengan baik, ketika dipermalukan di depan orang juga nggak mau, dipermalukan orang tidak mau, apalagi anak-anak, apalagi anak-anak. Nah, misalkan ada anak salah, berbuat salah, ternyata kesalahan itu juga dilakukan oleh anak-anak yang lain, kan gitu. Misalkan anak itu mencubit temannya, merampas bolpen milik temannya. Kesalahan seperti ini kan umum dilakukan oleh anak-anak. Bisa kita berikan nasihat secara umum, ya itu nggak boleh nak, Afandi nggak boleh ya, menjepit temannya itu nggak boleh. Itu teman-temannya juga didengarkan. Perbuatan seperti yang dilakukan Afandi itu nggak boleh mencubit. Kenapa? Karena potensi itu terjadi, kan begitu. Tapi kalau ternyata si Afandi itu melakukan sebuah kesalahan yang khusus, nah dalam keadaan seperti ini, ya ada baiknya dipanggil secara pribadi, sendiri, di kantor, dinasihati, dan seterusnya. Nah, misalkan kesalahan yang dilakukan apa? Dia ambil uang 10.000 milik temannya, terus dia bakar. Kan ini penyimpangan perilaku. Artinya secara umum lazimnya tidak adalah anak seperti itu yang normal, ya. Ambil uang terus dibakar. Kalau ambil uang dibelikan jajan mungkin wajar, tapi ambil uang terus dibakar, ini kesalahan. Ya udah, anak seperti ini dipanggil aja, perlakuannya khusus. Kenapa? Karena perbuatan seperti itu tidak lazim dilakukan oleh anak-anak yang lain. Wallahu a'lam. Berdalilkan dengan cerita Ummu Salamah tadi malam, Ummu Sulaim ya maksudnya, bahwa Ummu Sulaim memandikan anak laki-lakinya yang meninggal. Apakah boleh seorang ibu memandikan anak laki-lakinya yang sudah dewasa apabila anak yang meninggal? Tidak boleh. Untuk memandikan jenazah, aturannya yang boleh memandikan antar jenis, artinya berbeda jenis kelamin, antara suami dan istri saja. Orang tua dan anak tidak boleh. Ibu memandikan anak laki-lakinya, bapak memandikan anak perempuannya tidak boleh. Apalagi kalau sudah dewasa. Dalam kasus cerita yang tadi malam kita sampaikan, kasus Ummu Sulaim radhiyallahu anha, karena anak laki-lakinya masih bayi. Nah, yang dalam bahasa fikih disebut dengan la yushtaha bihi atau biha, yang tidak menimbulkan syahwat. Misalkan seorang ayah, anaknya umur 1 tahun, anaknya umur 2 tahun meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini boleh seorang ayah memandikan putrinya. Kenapa? Putrinya masih berusia 1 tahun, 2 tahun. Artinya tidak akan memunculkan pikiran atau naluri syahwat. Tapi kalau misalkan yang meninggal umur 17 tahun, putrinya 18 tahun, seorang ayah haram hukumnya memandikan jenazah istrinya. Kenapa? Seorang wanita gadis usia 17 tahun, kan begitu ya, sudah dewasa, tidak layak, tidak patut, walaupun dia ayah kandungnya sendiri, untuk kemudian membasuh organ-organ tubuhnya, nggak boleh. Tapi kalau tadi dalam kasus bayi 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, misalkan 3 tahun masih lah, kan gitu. Seorang ibu memandikan jenazah anak laki-lakinya berusia 2 tahun, nggak ada masalah. Atau seorang bapak memandikan jenazah putrinya yang masih berusia 2 tahun ke bawah, tidak ada masalah. Begitu. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Seperti apa menyikapi mertua perempuan yang suka menggibah karena tidak mengerti agama? Sikap seperti apa yang harus
dilakukan anak dan juga menantunya. Yang pertama, berusaha untuk menempatkan posisi mertua, artinya memaklumi. Memaklumi di sini bukan berarti membenarkan, bukan berarti menyetujui, tetapi berusaha memaklumi itu untuk menyabar-nyabarkan hati. Maklum orang tua kita belum belajar agama, sehingga terjatuh dalam perbuatan dosa seperti itu. Tetapi kita sebagai anak tetap berusaha untuk memberikan nasihat, misalkan dengan cara yang baik. Misalkan orang tua, mertua perempuan menceritakan si A jeleknya, kita imbangi, tapi ada baiknya juga loh Bu. Ternyata dia pernah nolong kami Bu. Oh, masih ribut, kita diam. Paling tidak kita sudah memberikan satu warna. Tidak usah otot-ototan, tidak usah berbantah-bantah dengan orang tua, dengan mertua. Tidak perlu. Cukup sekali, walaupun kita diserang habis-habisan, nggak ada masalah. Paling tidak kita sudah memberikan satu warna tersendiri. Misalkan cerita ngerasani orang, wah si A itu begini. Bilang bu, ngerasani orang lagi, gitu. Atau bu, apa nggak ngerasani seperti itu? Kamu itu sudah diam, nggak usah debat kan gitu. Minimal kita sudah memberikan apa dalam bahasa saya tadi, memberikan warna kan gitu untuk pikiran ibu kita. Gitu. Bu ngerasani orang bu. Bicara yang lain aja lah Bu. Kamu nggak tahu sih, kamu ini sok ngatur, sok pinter. Nggak usah dilayani terus-terusan, cukup sekali aja. Alhamdulillah. Paling tidak berikutnya lagi, ibu kalau sudah mau ngerasani orang di depan kita mikir, jangan-jangan anaknya nanti bilang Bu, ngerasani Bu. Gitu. Jangan langsung berdiri, ibu ini ngerasani orang, saya nggak mau duduk sama ibu lah. Kalau begini caranya, haram hukumnya. Nggak bisa seperti itu juga. Paling tidak diberikan satu warna ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikanlah warna, satu warna aja cukup. Tapi kalau terus-terusan kan akhirnya warna itu sesuai dengan apa yang kita berikan kan gitu. Tidak perlu berdebat lah. Hindari berdebat dengan orang tua. Hindari berdebat dengan mertua. Walaupun kita akhirnya dicaci maki, yang penting kita sudah tadi saya bahasakan, sudah berusaha memberikan warna. Mohon nasihat Ustadz perihal perbedaan pendapat antara istri dengan orang tua suami. Bagaimana menyikapinya? Perihal perbedaan pendapat antara istri dengan orang tua suami, dengan mertuanya. Ya ini tugas suami sebenarnya. Tugas suami membimbing, mengarahkan istri. Ini salah satu kesalahan juga. Salah satu kesalahan dalam rumah tangga seperti itu setelah menikah. Hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan mertua, kemudian bisa dikatakan kualitasnya turun, atau bahkan mungkin bisa merusak komunikasi. Padahal semestinya setelah menikah komunikasi itu semakin baik karena hubungannya sudah resmi sebagai orang tua dan mertua. Wallahu a'lam. Mohon nasihat Ustadz untuk kami perihal bagi beberapa ikhwan yang masih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Saya kira penjelasan tadi pagi sudah cukup. Silakan kalau ada rekaman diulang-ulang lagi. Ulang-ulangnya pas sendiri di rumah gitu. Kalau sekarang kan banyak orang, mungkin pikiran kita kemana-mana. Tapi pas saat sedang tenang, coba rekaman kajian tadi pagi di setel ulang, didengarkan baik-baik. InsyaAllah sudah cukup. Jazakallah khairan atas masukannya. Saya merasa iri. Contoh, kalau ada istri marah, pegang tangan, peluk, lalu mengatakan, maaf mas, sebaliknya dek. Terus bagaimana memanggil mas sedang umur kepala 60 tahun? Maksudnya merasa iri, nggak bisa mempraktekkan contohnya kan gitu. Memang seperti itu, subhanallah. Saya berani bercerita seperti ini karena sudah mempraktekannya kan gitu. Berani bercerita karena sudah pernah mempraktekannya. Istri marah segala macam, pegang tangan, nggak usah ikut-ikutan marah. Pegang tangan, duduk, peluk dia, cium dia, belai rambutnya sambil bilang afwan, salah,
Sing salah aku. Perempuan sekering apapun jiwanya, sekeras apapun hatinya, kalau sudah seperti itu pasti luluh. Coba aja. Tapi jangan coba-coba. Coba-coba maksudnya istrinya dibuat marah dulu. Pengen praktek, wah coba istriku tak buat marah dulu. Ayo marah Mi. Enggak, terus mau pakai dipraktekkan ya jangan. Maksudnya itu jangan coba-coba. Tapi kalau dicoba silakan tadi. Suatu saat syaitan masuk, kemudian ada konflik dalam rumah tangga, coba praktek ilmu dari saya tadi itu. Gitu. Pegang tangannya, belai tangannya, peluk, cium, belai rambutnya. Ngalah, ucapkan mohon maaf, afwan, aku yang salah. Ya manusia biasa. Kan gitu. Gitu ya Dek ya, maaf ya. Kalau yang sudah kepala 60 ya enggak ada masalah dipanggil Mas kan gitu. Mas itu kan tidak ada aturannya apa antara umur 20 sampai 40, 15 sampai 35 kan enggak ada. Dia tetap Mas, artinya yang dia hormati sebagai suaminya. Tidak ada masalah saya kira. Wallahu alam bishawab. Cukup insyaallah. Ini pertanyaan yang terakhir. Yang 60 siapa di sini? Ya, cuma kembali ke beberapa orang saja. Umar. Tapi tidak disebutkan namanya di sini. Tidak disebutkan namanya di sini. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan, mumpung ingat ya. Kemarin pada pertemuan pertama ada pertanyaan tentang menyusui itu ya. Saya mengatakan waktu kemarin insyaallah masuk dalam hal mahram, karena tadi gambarannya kan dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang selama 3 hari. Sebenarnya dalam aturannya 5 kali menyusu. Dalam hadits Aisyah riwayat Muslim itu 5 kali menyusu yang mengenyangkan kan begitu ya. Jadi pertimbangan saya kemarin mengatakan iya, karena antara pagi dan siang itu kan paling tidak 6 jam kan gitu ya. Yang namanya bayi itu kan nyusu terus ya. Apa ada bayi jam 5 nyusu, nanti nyusunya lagi jam 12 siang? Ada enggak kira-kira bayi seperti itu? Enggak ada kan ya? Paling enggak 1 jam sekali, setengah jam sekali nyusu. Maka atas pertimbangan itu saya mengatakan ya masuk dalam kategori mahram. Karena pertimbangan saya pagi sampai siang selama 3 hari. Pertimbangan saya pagi sampai siang berapa kali susuan itu. Jadi aturannya sebenarnya bukan 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam bukan, tapi 5 kali susuan. Disusukan misalkan anak bayi itu nangis, lapar kan gitu, minta disusui. Kira-kira 10 menit sudah kenyang ya. Tidur, nanti 1 jam lagi bangun lapar lagi, haus lagi, disusui lagi sampai kenyang 10 menit kan itu. Itu sudah terhitung 2 kali. Kemudian berulang sampai 5 kali sudah cukup sebagai sebab mahramiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.